and we are done. Ini dia my type of makeup style video. Hikmahnya dari jerawatan ini adalah, dan aku terakhir makan mie instan, aku langsung jerawatan. Jadi I gave myself permission. Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Kiara Laswara. Dan hari ini kita mau bikin my makeup type look. Dan aku tuh udah pernah bikin yang tipe pertama nih, yang aku dapat ini di short videos. Tapi aku pengen cobain yang style kedua nih. I got this one. Oke. So that's interesting, dan aku lagi pengen bikin makeup kayak gitu yang kayak bener-bener slay snatched banget gitu. Complexion tadi aku udah pakai ini primer sama foundation Intuit sama concealernya, baru ini aja. Sisanya mari kita bikin bersama. Kamera, zoom, Kaja. Oke, first things first, aku mau ngeset dulu complexion. I'm gonna use this loose powder. Nggak perlu kasih tau lagi ya ini apa. Kan pasti sudah hafal juga kan. Kalau belum hafal, kan harus lebih sering nonton video aku. Anyways, how are you guys? I hope you guys are doing well. Karena lagi agak-agak musim sakit nggak sih? Kayak suka tiba-tiba hujan banget, tiba-tiba panas banget. Jangan lupa makan makanan sehat, bergizi, dan vitamin. Dan kalian tau gak sih hal yang aku pelajari juga, dan kayak mungkin hikmahnya dari jerawatan ini adalah aku tuh jadi belajar banget makan sehat loh. Maksudnya kayak sebelumnya tuh aku juga bukan orang yang suka banget junk food ya. Maksudnya kayak fried chicken atau burger gitu here and there sekali-sekali. Tapi aku bukan tipe orang yang suka banget makan kayak sesuatu yang kayak aci atau apa gitu. Aku nggak nyari gitu loh, yang pedes banget atau yang gimana. Nah terus karena perjerawatan ini aku tuh jadi belajar bahwa ternyata memang makanan itu sengaruh itu ke badan kita. Maksudnya kalau di aku, in my case adalah dia tuh kelihatannya di jerawat ya. Ini ada cerita lucu soal ubi cilembu. Jadi aku tahu ubi cilembu kan lagi agak naik daun ya, dan emang aku suka banget juga, dan aku tuh juga seneng sama ubi cilembu karena kayak snack alternatif aja gitu, daripada sesuatu yang digoreng, daripada sesuatu yang mengandung tepung, daripada sesuatu yang instan tidak bernutrisi gitu kan. Dan itu juga ya sangat sehat lah ya gitu kan, kayak dipanggang gitu kan. Dalam journey aku ini sempet ada masanya kayak 2 bulan lalu lah ya, pas sebulan lalu, dimana aku tuh kerjaannya tiap 2 hari sekali lah ya, aku tuh pesen ubi cilembu gitu loh. Dan aku pakai notes, saya mau yang keluar banget madunya ya, atau kan kalian yang kayak manis banget legit. Dan aku tuh bisa nyemil itu kayak 2 lah gitu, yang ukuran sedang atau kecil gitu. Atau kadang kalau misalnya lagi lapar banget sampai 3 dalam satu waktu. Dan aku merasa paling sehat banget gitu loh, karena kayak biasanya gue sore-sore makan pisang goreng apa aja deh, kayak yang goreng-goreng gitu. Sekarang gue makannya ubi cilembu pakai kimchi. Aku suka banget kombinasi itu. Atau kayak pakai vegan cheese gitu loh. Kalian tau gak sih ada mereknya Sibyl Greens? Nah sebenarnya itu secara konsep itu memang makanan yang sehat-sehat aja kan. Tapi guys, ternyata di orang kayak aku nih yang gampang jerawatan gitu ya, pas aku konsul ke dokter aku nih kayak, kamu makan apa aja akhir-akhir ini gitu kan. Kayak aku tuh tiap hari makan sourdough, makan ubi cilembu. Tunggu deh Ki, ubi cilembu gitu kan. Iya aku suka banget dok gitu kan. Aku makan kayak sering banget sih gitu, hampir tiap hari. Ternyata guys, kayaknya aku agak kayak kebanyakan makan. Terus kata dokterku, Ki itu manis banget gitu. Aku kalau cari glycemic index sih basic di Google nggak terlalu tinggi ya, cuman tetap aja katanya itu manis, and it's basically carbs aja kan. Aku keluar cystic acne tuh saat itu banyak banget, nggak tahu sih sebenarnya banyak faktor ya. Mungkin saat itu aku juga sempet nyoba kayak pakai teknik cleansing baru juga dan lain-lain, tapi the moment aku udah aku coba nggak makan dulu, hal tersebut tuh mendingan banget gitu loh. Jadi what I'm trying to say di sini adalah, meskipun kalian udah cobain food swaps yang kayak lebih sehat options gitu, tapi tetap harus jaga porsinya. Jadi harus tetap mindful ya guys, karena aku belajar lagi kan kayak oh iya bener, karena kan it's carb, dia tuh tetap bisa naikin gula darah juga dan lain-lain, dan itu ntar ujung-ujungnya bakal makin jerawatan gitu. Dan aku ngakak aja sih kayak pantas aja. Terus hal lain yang aku notice juga adalah almond butter. Itu kan kayak cemilan yang aku suka banget kan, kayak almond butter pakai sourdough gitu. Tapi coba kalian bayangin deh, almond butter itu banyak apa? Minyaknya. Dan kayak almond itu ternyata tinggi sama omega 6 deh kalau nggak salah. Kadang kalau misalnya kita lagi kayak dia jerawat gitu, kita ngerasa kayak gue udah berkorban nih, gue udah nggak makan makanan yang jorok-jorok, boleh lah makanan-makanan sehat ini gue makan super banyak ya doang, nggak apa doang gitu kan, biar satisfied. Tapi ternyata nggak bisa guys, kita tetap harus
mindful in moderation juga, karena kalau misalnya kebanyakan tuh bisa ya ada dampaknya juga gitu. Terus kalau susu aku tuh cuman sekarang minumnya buat campuran smoothie doang sebenarnya, atau kayak buat campuran overnight oats. Aku cuma butuh buat itu doang, karena kalau nggak ada kayak sesuatu yang creamy aku susah. Aku pernah coba pakai santan tapi agak pusing dan nggak enak kan, dan kayak sebenarnya santan juga ya aku nggak tahu ya is it beneficial atau or not. Akhirnya aku pakai kayak soy milk yang no sugar dan dia nggak ada campuran oilnya. Dan by the way, apa yang aku share di sini tuh bukan medical advice sama sekali ya, ini cuman aku lagi sharing doang, kayak pasti swap kayak pergantian apa yang aku lakukan nih karena acne diet ini gitu. Karena gimana ya guys, kalau misalnya kalian jerawatnya kayak aku gitu, yang kayak emang apalagi banyak yang jerawat sistik gitu ya, hormonal, susah kalau misalnya cuma mau ngandelin yang namanya obat, karena bakal tumbuh terus. Serius deh, aku tuh di fase jerawatan kali ini bener-bener belajar banget lagi guys soal kayak nutrisi, gut health, probiotik, prebiotik lah gitu kan. Kayak soalnya tuh kayak nyambung gitu lah. Memang sih ada orang-orang atau kayak mungkin beberapa orang yang nggak percaya bahwa kayak ada hubungannya antara jerawat sama apa yang kita makan. Tapi in my case ya, dengan aku ngurangin keju, ngurangin susu, aku kayak udah nggak makan sih dairy sama sekali sekarang ini. Bener-bener nggak mau gitu, karena aku trauma kalau misalnya aku makan tuh tumbuh gitu loh pasti yang baru, dan sakit. Waktu kemarin nih apalagi pas lagi Vera sakit banget tiap cuci muka, dan itu tuh nggak enak, dan itu tuh bikin kayak kapok dan kayak acne trauma gitu loh. Kalian tau gak sih acne trauma? Jadi kayak kalau misalnya mau tiduran nih di spray, terus kayak kita tahu spraynya kotor, kira-kira langsung kayak nggak mau kayak gitu-gitu. Itu udah agak terbentuk sih di badan aku. Sama makanan, karena aku inget banget terakhir aku makan martabak manis, which is kayak 5 bulan lalu kali ya, aku nggak tahu, udah lama banget parah. Dan aku terakhir makan mie instan, aku langsung jerawatan, langsung kayak ada waktu martabak manis tuh kayak jerawat bisul di sini. Wah, itu dokternya sampai kayak ekstraksinya juga rada-rada effort. Yang mie instan tuh aku inget langsung jerawat gede gitu, bener-bener langsung gitu loh. Aku nggak tahu sih, kayak sebenarnya kan katanya formingnya jerawat itu kan beberapa minggu ya harusnya. Jadi mungkin itu kayak nge-trigger aja dia ya buat keluar. Aku nggak ngerti, tapi mau itu ada linknya atau enggak, tapi aku udah terbentuk di otak aku kayak ya udah kalau gue makan itu semua tuh bakal keluar jerawat, karena kalau enggak gitu loh. Unless aku lagi pakai produk yang ternyata nggak cocok, atau kayak ya itulah kayak make upku pore clogging. Nah, kenapa sih aku kayak bisa mencoba banget nih untuk komit gitu? Karena guys, aku kan pekerjaannya make up ya, jadi di hal tersebut aku udah nggak bisa mundur gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak aku nih sekarang jujur frekuensi aku syuting udah berkurang banget dibandingkan sebelum-sebelumnya, karena ketika muka aku lagi radang banget di make upin tuh sakit dan ya hasilnya nggak bagus gitu kan. Tapi aku tetap harus nggak mau gitu. Ngerti gak sih? Kayak kerjaan aku gitu loh, itu dimana aku cari rezeki di situ gitu. Jadi aku harus coba banget di sisi lain, which is dari makanan itu sama dari lifestyle lainnya gitu sih. Kalau kalian nih lagi struggling jerawat juga dan belum cobain kayak diet change, coba deh kayak apalagi incorporate juga kayak banyak sayur, buah gitu, serat-serat itu supaya lebih cepat pemulihannya. Karena aku inget banget juga, aku pernah kayak mau ada photoshoot gitu, terus aku tuh inget banget, aku kayak jaga makan bersih banget makannya, dan aku makan sayur banyak banget seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, aku lupa ya. Note saat itu kulit aku basicnya tuh udah yang kayak bersih-bersih aja gitu loh, lagi nggak terlalu jerawatan. Maksudnya aku kan acne prone ya, tetap suka ada jerawat 1-2 gitu di sini dan di sana. Tapi pas aku kayak gitu, pas hari photoshootnya, my skin was clear, my skin was so healthy, plumpy, dan kayak gampang banget di make upin. Dan pengalaman itu lumayan berharga banget ya bagi aku, karena aku tuh jadi sekarang percaya bahwa kayak ya emang kalau gue makannya sampah keluar di kulit aku, dan gak cuma di muka, kalau di aku tuh di badan juga kadang kayak ngerasa gatel-gatel, DLL gitu. Sebelum aku cas aku mau lihat dulu makeup look ya. Oke, aku suka sih ini, snatched banget. Oke, we need lots of bronzer, dan local bronzer yang aku suka banget adalah this Button Scarves yang macchiato. Aku bukan anak kopi, jadi aku kurang tahu. Sebenarnya simpelnya dari ini juga sih, kayak jam tidur, minum gitu. Kayak kalau lagi banyak minum, dan kalian pernah nggak sih kalian tuh kayak bangun tidur siang yang enak banget gitu, ngaca, and your skin looks plumpy. Kalian bayangin kan kalau misalnya kita bisa dapet beauty sleep terus, ada banget gitu loh koreksi. And I believe that. Kalau aku riset dan kalau aku dengerin penjelasan dari dokter aku sendiri, kayak ya jerawat itu emang multifaktorial gitu loh. It's not just bakteri, nggak cuman clogged pores, tapi bisa juga kan inflamasi atau peradangan dari dalam tubuh kita juga bisa, yang mana itu biasanya didorong sama apa? Makanan gitu. Jadi kayak somehow gara-gara jerawat ini jadi passionate banget soal makanan. Sebelumnya aku udah passionate karena aku tuh suka banget dari dulu nonton dokumentaris soal gut health gitu. Aku tuh suka amazed gitu loh, kayak parah ya, kayak apa yang kita makan tuh ternyata bener-bener
ini banget ya ke badan kita gitu loh, kayak sengaruh itu gitu loh ternyata. Nah terus di situ aku udah mulai kayak aware, oh makanan tuh ada real food, ada processed food, ada ultra processed food gitu kan. Terus juga kayak makanan-makanan yang kita kira sehat tuh bisa nggak sehat loh kalau misalnya sourcingnya nggak bagus gitu. Let's say kayak salmon atau kayak daging gitu atau ayam. Sebenarnya kan bagusnya yang wild caught gitu kan, yang grass fed itu tuh ada grade-grade-nya ternyata gitu loh. Jadi aku udah aware, terus tiba-tiba qadarullah ya di jerawatan gini, dan aku jadi makin belajar. Dan mungkin itu juga salah satu hikmah dari perjerawatan ini ya, kayak aku tuh jadi menekuni bidang yang jauh banget sebenarnya dari hidup aku gitu loh. Dan aku tuh jadi kayak ngerasa kayak nemu passion baru gitu loh di kehidupan aku ini gitu kan. Selama ini kan udah sehari-hari ya udah make up, paling hobi barunya lari gitu kan, Korea, bahasa Korea gitu kan. Now I kinda like learning about that too gitu loh. Kalian let me know kalau misalnya kalian tahu kayak di mana aku bisa pelajari lebih lanjut lagi soal hal tersebut ya. This palette menurutku agak-agak underrated ya. Marionette-nya something, mau pakai warna this one, dark brown. Jadi gitu sih. Terus aku tuh jadi kayak kebesaran brushnya. Kayak jadi suka liatin short videos di FYP aku soal gut health, soal makan-makan sehat. Jadi makin kayak interested gitu. Dan percaya deh guys, once you guys learn more about nutrition gitu, ketika kalian lagi berjerawat, kalian tuh bakal lebih mudah untuk mengeliminasi makanan-makanan yang sekiranya dapat memperparah jerawat gitu. Karena gini, ketika kita nggak ngerti gitu ya, kayak ya udahlah, misalnya kalian dikasih bakwan, oh ini kan sayur, ya udah nggak apa-apa, bagus dong gitu kan, mikirnya gitu. Tapi kalian belajar nih, kayak tahu udah belajar kayak, oh sayur itu kan tapi digoreng, dimasukin ke adonan tepung gitu kan, minyaknya banyak banget gitu, jadinya udah bakal nggak sesehat itu gitu. Terus kira-kira apa yang akan terjadi kalau aku makan itu gitu kan, kayak kenyang gak sih, ternutrisi gak sih, proteinnya ada gak sih, lalalali gitu. Terus jadinya kalian bisa tahu kayak kira-kira kalian perlu gak ya makan itu. Nah misalnya lagi vacation, terus kayak oh ini ada makanan yang enak banget katanya, kalian pikir lagi, ini kira-kira gue bakal nemu lagi gak sih makanan ini, atau kayak worth it gak sih misalnya gue jerawatan karena gue makan ini gitu loh. Kalau misalnya jawabannya enggak, kayak nggak worth it sih, kayak itu makanannya biasa aja gitu, mending avoid nggak sih guys gitu loh. Jadi kayak kita tuh usaha kita nggak sia-sia gitu loh. Aku tuh dapat banyak banget kayak DM dari kalian sering kasih saran-saran gitu kan. First of all, thank you so much for sharing your tips with me. Juga lagi mencoba gitu loh, cuman emang ya namanya juga jerawat gitu kan, kayak kita tuh nggak bisa memprediksi gitu loh guys, kayak ada aja sih kadang kita cuma bisa berdoa kayak semoga nggak tumbuh baru dulu gitu. Aku juga sekarang nggak terlalu ngurusin bekasnya dulu. Memang aku treatment ya, cuman treatment yang lebih difokusin buat kayak ngontrol on off jerawatnya dulu gitu loh sama dokter aku, supaya kita nggak bolak-balik kayak gali lubang tutup lubang gitu katanya. Karena kalau misalnya kita nggak, si jerawat itu belum under control, ya nanti bekasnya bakal tumbuh lagi kan gitu. Jadi dokter aku nggak saranin kita sekarang fokus ke bekasnya, mending kayak ya udah kita urusin jerawatnya dulu gitu. Aku juga kadang mikir kayak ini apa karena apa ya, kayak gue baru panen jerawatnya sekarang gara-gara dulu gue makan jorok banget gitu. Aku tuh bisa kayak dulu sarapan ya bener-bener cuma roti pakai selai manis, atau kayak makan siang atau kayak makan malamnya roti bakar, atau kayak mana proteinnya, mana seratnya gitu-gitu loh. Sekarang tuh jadi kayak parno banget kalau misalnya makan nggak ada itu kayak proteinnya pastinya. Terus kayak nah karbohidrat juga di aku nih sebenarnya baiknya emang kalau acne tuh setahu aku karbohidratnya agak dikontrol ya, karena kan itu gula kan, tapi kita tetap butuh itu, cuman make sure jangan kayak over aja gitu. Nah cuman kalau in my case, lagi-lagi nih special case-nya adalah karena aku itu lagi training buat race, jadi I need the carb to fuel me gitu loh. Kalau enggak aku bakal letoy dan nggak bakal bisa naik performance yang, ngerti gak sih? Jadi kayak ya udahlah itu special case, aku bolehin. Nah, another thing adalah kayak the only minuman kemasan yang aku minum yang manis-manis gitu adalah minuman yang buat olahraga. Jadi I gave myself permission. Jadi pakai bulu matanya Secret Lashes X Kaleo Avandi. Cantik banget bulu matanya ini yang Shava. Coba ya, ini kayak aku udah pernah potong sih. Jadi kita coba lihat aja dulu. Ini udah lama banget nggak pakai bulu mata yang seslay ini. Aku pakai dulu ya guys sebentar off cam. Oke, so I am back. Udah pakai bulu mata palsu ya kan. Aku pakai eyeliner hitam yang creamy buat di sini biar nge-tight line gitu ya, biar lebih rapi makeupnya. Ya, makin kesini aku tuh makin kayak lebih suka
eye makeup yang minimal. Kalau aku ngerasanya aku kayak lebih cocok sama makeup yang lebih soft gitu loh. Pakai yang heavy tuh aku sebenarnya agak-agak kelihatan lebih mature gitu dibandingkan umur aku. Tapi kadang aku juga lupa kalau aku tuh udah umur berapa, karena ada gak sih kayak aku? Maybe it was because of the pandemic or something. Tapi aku tuh ngerasa umur aku tuh stuck di 23 atau 25 deh mentok-mentok. Jadi kadang kalau misalnya mengisi kayak range umur, misalnya kayak di form gitu, aku tuh kayak, gue berapa ya? Oh, gue bukan segini deh gitu. Karena kayak udah nggak inget kalau saya udah umur segini ya. Kayak umurku tuh ternyata udah lebih deket ke 30 daripada ke 20 gitu. Kaget sih. Anyways, aku mau ambil ini bedak Skintific yang warna vanilla. Terus aku mau tambahin secuil kayak blush on yang agak pinky dan glowy. Ini adalah jawabannya ya, Clea yang Honor. Tap off excessnya di sini dari atas sini. Nah, ini makin mirip sama inspo-nya sekarang. Terus aku mau pakai highlighter dan aku mau pakai yang on point banget. Ini dari si Artisan Pro yang Noble. Next kita pakai lippies. Tadi aku sebelumnya ini ada warna. Tadi aku pakai si Clea yang warnanya Passion. Ini lipsnya dia yang bener-bener full ya infonya. Jadi aku mau gambar luar dulu nih. Oke, so ini bibirnya linernya udah ada. Terus di sini tuh kayak pakai nude colors gitu. Jadi aku mau pakai Guel yang CD. Biar lebih kayak titik lebih konsiderasi into it. Biar lastly pakai si glossy lagi nih, si Laneige yang Sugar Glaze. Biar semakin kayak sculpted gitu ya. Ini adalah Espoir yang Pro Tailor Big Glow Sheer Powder. Ini bisa buat kayak matte highlighter ala-ala gitu loh guys. Aku udah pernah bikin video terpisahnya juga. Dia bakal bikin jadi semakin berdimensi. Alright, and we are done. Ini dia my type of makeup style video. What do you guys think? Kayak aku nge-translate-nya agak lebih coklat ya somehow, tapi I kinda like it. And I had a great time juga ngobrol-ngobrol random sama kalian. Buat para acne fighters di sini, semangat guys. We got this. Bismillah, dan tahan diri dari nyoba-nyoba skincare terus-terusan dan fokus dulu aja ke jerawatnya. Ntar bekasnya setelahnya. Udah sih itu aja pesan-pesan aku. Aku juga masih di journey itu. Kulit aku belum glass skin. Jerawat aku masih ada juga on off. So ya, semangat semuanya, sehat-sehat, dan I hope to see you guys soon on my next one. Bye guys, annyeong, dadah.